Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik. Salam buat keluarga. Dengan saya Bung Ropan. Kali ini saya akan bicara tentang dua pemain yang tadinya akan masuk di dalam rencana memperkuat tim U20 kita yang akan berangkat ke Piala Asia di bawah pimpinan Coach Indra Safri. Karena Piala Asia untuk U20 ini akan berlangsung di Cina itu tanggal 12 Februari sampai 1 Maret ya. 1 Maret dan Indra Safri sedang mempersiapkan tim saat ini. Ada 26 pemain yang sudah dipanggil dan saya ingin melihat sebenarnya Tim Heavens dan Dion Marks ini berada di dalam tim itu setelah dia diambil sumpah atau dinaturalisasi ya, pemain diaspora ini yang tentunya kita harapkan karena dua-duanya bermain sangat baik di jantung pertahanan. Dan mereka sudah ikut di Toulon Cup, ya sudah dicoba oleh Coach Indra dan memperlihatkan suatu penampilan yang oke sehingga diusulkan untuk cepat dinaturalisasi. Tapi sayang, ya kalau bisa melihat dari waktunya, sepertinya mereka terancam dan ya mungkin saja tidak akan bisa memperkuat tim di saat akan bertanding di Piala Asia dari 12 Februari sampai 1 Maret yang akan datang itu. Ya, ini kenapa? Karena proses mereka agak terhambat di sini dengan masa reses dari DPR RI yang sudah berlangsung dari 6 Desember nanti sampai 20 Januari 2025. Nah, sementara untuk pendaftaran menyetor nama-nama pemain ke AFC itu tanggal 13 Januari 2025. Jadi sudah sangat dekat ya, 2 minggu lagi itu sudah harus ada nama-namanya. Dan bagi Dion dan tim ini saya pikir tidak akan bisa memperkuat, dan itu sudah dibicarakan juga, sudah diinfo oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa sayang memang dua pemain ini yang diharapkan akhirnya tidak bisa ya, terancam untuk tidak bisa. Dan bahkan saya pikir bukan terancam lagi, sudah kalau memang tanggal 13 itu harus ada masuk nama di AFC, sementara mereka harus masih banyak tahap-tahap yang harus diikutin, termasuk pembahasan di Komisi 3 dan Komisi 13 itu ya. Untuk DPR RI memang sulit karena DPR RI kan baru bisa ada setelah tanggal 20 karena masa reses itu berakhir tanggal 20 bulan Januari. Jadi tidak mungkin, menurut saya sudah nggak ada peluang ya. Padahal itu kalau mereka berdua ada kesempatan oke, karena kita berada di grup C kan, dalam undian itu di U20 udah, kok nggak salah ada Iran di sana ya. Ya ada Yaman juga, ada Uzbek bersama dengan kita dan sedang mengincar untuk siapa tahu bisa melaju terus sampai ke semifinal, sehingga ada 4 besar ini yang mewakili Asia ikut di Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chili. Jadi itu harapan ya, target yang diusung ya. Tapi memang lebih kuat kalau ada Dion dan tim ya. Sayang memang Dion Marks dan tim Heavens ini tidak bisa ikut bersama dengan rombongan ya. Dan Pak Erick sudah mengatakan bahwa memang sulit. Kalau bisa dilihat DPR RI sebenarnya mendukung ya, kalau mereka tidak ada masa reses udah pasti mereka langsung diproses. Tetapi ketika ada masa reses ini ya memang tidak bisa sama sekali ya, dengan waktu yang sangat mepet ya. Itu agak berat, ya tidak bisa lah bagi keduanya untuk memperkuat tim Indonesia. Karena setelah dibahas di DPR RI, kemudian kan nanti ada sidang paripurna sudah oke, sehari setelah itu Kepres turun, ada tanda tangan, kalau Pak Presiden pasti dukung penuh ya. Pak Presiden akan tanda tangan ya, kemudian ada proses pengambilan sumpah. Setelah pengambilan sumpah ini ya pengurusan alih federasi ya, kalau di federasi kan mungkin 1-2 hari sudah selesai, tapi ya itu waktunya tidak memungkinkan untuk keduanya. Tapi keduanya tetap akan terus diproses, bukan berarti selesai. Karena setelah tanggal 20 itu baru masuk mereka untuk diproses. Dan saya pikir bagi Dion Marks dan tim Heavens ini akan satu kloter bersama dengan Ole Romeni. Ya, kalau Ole Romeni juga sedang diupayakan untuk bisa tersedia pada bulan Maret tanggal 20 di saat kita akan menghadapi Australia, lanjutan pertandingan pra Piala Dunia untuk zona Asia di grup C. Jadi itu ya, tiga-tiganya ini yang menjadi fokus dari PSSI saat ini untuk menggolkan mereka. Ya kalau memang
timnas U20 kita sudah pasti bisa lolos, ya seandainya bisa lolos ya pasti tim dan ya Dion akan langsung memperkuat untuk tim U20 kita. Nah, Coach Indra Safri itu sedang mempersiapkan tim ini. 26 pemain sudah dipanggil dan di antara itu ya banyak nama-nama yang sudah kita tahu bersama ikut memperkuat ya di tim U19 ketika kita bisa menjadi juara di AFF ya, dan mereka menjadi tulang punggung bagi timnas kita. Kalau melihat dari nama-nama ini ya saya bisa bacakan buat teman-teman yang ada di saya di sini. Alexandro Felix Kamuru dari Barito Putra, kemudian Davitra Maulana Muhammad Ridwan Persib Bandung, Iwayan Arta Wiguna Bali United, Ikram Al-Ghifari Semen Padang, Ikram ini penjaga gawang kita. Kemudian Rizky Afrizal Madura United, ada Meshal Hamzah ya, Basir Osman dari PSPS Biak. Meshal juga salah satu pemain ya keturunan yang ada dalam tim kita selain Jens Raven ya, dan juga dengan Welber Yardim, dan Muhammad Ragil Bayangkara, Muhammad Al-Harizi Buffon dari Borneo, Muhammad Iqbal Dwiyangge ya dari Barito Putra, Rizal Nurfiat Subagia ini Borneo FC, Fandi Bagus Pamungkas Bayangkara FC, kemudian Vigo Denis Saputranto PSIM Yogyakarta, Arliansa Abdul Manan PSIM Yogyakarta, Tony Firmansa, Tony ini dari Persebaya Surabaya teman-teman ya. Kemudian ada Muhammad Mufti Hidayat PSM Makassar, Jihan Pahlewi Persiko Kudus, Kamara Osman Maikat ini juga pemain keturunan ya, PSM Yogyakarta. Kemudian Aditya Warman Persija Jakarta, Mauro Ananda Aivas Ramli Zimon ya dari Bali United, Muhammad Hafsa Rizky Noah Anur dari Persija Jakarta. Kemudian ada Ahmad Zidan Arozid dari PSS Sleman, Muhammad Putra Pradanta dari Gresik United, Gala Pagamo dari Semen Padang, Evandra Florasta dari Bayangkara, dan Matthew Baker ini pemain masih muda ya, sangat muda yang memperkuat tim kita, tim U17 kita ya, yang juga lolos tuh ke Arab Saudi di bawah Coach Nova. Dan Matthew mendapat kesempatan, Coach Indra bisa memanggil dia untuk bermain di U20. Konon kakaknya juga kabarnya ikut di dalam latihan ya, Timothy Baker. Jadi Matthew Baker ini dari Melbourne City FC ya. Terakhir Muhammad Farhan dari Persiko Kudus. Nah, dari nama-nama ini tidak ada tercantum nama Jens Raven dan Welber Yardim. Ya, tentunya banyak yang bertanya-tanya, kemana itu, Bung? Nah, dua-dua ini belum dipanggil, belum dimasukin namanya, karena masih sedang berkompetisi. Karena kita tahu bersama, Jens Raven itu kan di FC Dordrecht, ya di Belanda, sementara Welber Yardim bersama dengan Sao Paulo. Dua-duanya sedang sibuk bersama dengan klub, tetapi mereka akan ikut, akan dibawa. Karena ini kan dua pilar utama yang ada, yang sejauh ini sukses bersama dengan timnas Garuda Muda kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, Jens akan ikut di dalam dan Welber Yardim akan ada di dalam. Saya pikir dengan yang luar biasa adalah Matthew Baker ya, yang ikut juga bersama, dipanggil oleh Coach Indra. Jadi itulah ya yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dengan Dion dan tim yang akan terlewatkan tentunya dalam upaya untuk menaturalisasi mereka menjadi warga negara Indonesia. Tapi tidak mengapa, tetap semangat buat Dion dan tim ya, untuk tetap akan memakai jersey tim nasional kita, dan pasti akan tersedia untuk pertandingan-pertandingan setelah mereka menjadi warga negara Indonesia. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.